Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mohon untuk Bapak minta tolong salah satu memimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Nah, pada siang hari ini siapa yang sudah masuk? Masuk semua. Semua. Alhamdulillah. Sekarang kita belajar pendidikan Pancasila. Bapak minta tolong RKS sama buku tulisnya dikeluarkan. Ya. Kalau sudah, dibuka buku RKS-nya halaman 18. Ayo, buka buku RKS halaman 18. Sebelumnya, Bapak mau bertanya kepada kalian anak-anak. Kalian pernah tidak menjumpai jalan raya yang rusak? Mana kira-kira? Di jalan raya mana? Jalan raya kanan Jiwan. Oh, kanan Jiwan, ya. Itu rusaknya parah atau tidak? Kita terang. Nah, kira-kira kalau jalan rusak seperti itu, nah, di pikiran kalian, kalian harus ngapain? Kira-kira? Harus lewat. Apakah diam saja atau melaporkan kepada siapa? Kita melaporkan kepada anak. Melaporkan kepada siapa? Ke? Lurah. Ya, bisa. Nah, jalan raya yang rusak itu bisa kita laporkan kepada Pak Lurah atau perangkat desa yang lainnya. Nah, kita bisa melaporkan langsung ke Pak Lurah. Namun di dalam struktur organisasi pemerintahan di desa, apabila kita melaporkan itu harus bagaimana? Harus melewati perantara terlebih dahulu. Kita tidak langsung ke kepala desa, namun ke mana dulu? Di lingkungan kita. Nah, di Pak RT atau Pak RW. Nanti setelah dilaporkan ke Pak RT, baru kemana? Ke Pak Lurah. Bisa ke Pak Lurah langsung atau perangkat desa yang lainnya agar ditindaklanjuti. Nah, anak-anak, kalian sudah memahami kan apa pembelajaran kali ini? Kita akan belajar mengenai perangkat desa dan perangkat di kelurahan. Nah, kali ini kalian akan belajar mengenai perangkat desa dan kelurahan, di mana kalian akan mempelajari yaitu menganalisis perangkat desa atau kelurahan dan mengaitkan permasalahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa dan kelurahan. Dan yang terakhir, nanti kalian akan membuat bagan yaitu dari perangkat desa atau kelurahan beserta menyebutkan tugas dan fungsinya dengan tepat. Nah, sekarang coba diperhatikan di halaman 18. Coba dibaca dulu bagian yang perangkat desa. Ya, baca semuanya. Sudah dibaca? Ya. Dan dari cerita Pak Ahmad tadi, di awal tadi, jalan yang rusak tadi. Kira-kira ada berapa perangkat desa? Dari awal tadi. Dari kalian melaporkan kepada siapa tadi? Pak RT, lalu perangkat desa Pak RT, lalu ke siapa lagi Pak RT tadi? Pak RT, terus langsung ke lalu Pak U atau Pak Kades. Coba perhatikan media yang Bapak pasang ini, yaitu struktur pemerintahan perangkat desa. Nah, tadi di cerita awal ada yang pertama kita lapor kepada siapa tadi? Jalan yang rusak. Bapak RT atau RW, Pak RW itu termasuk yang disebut dengan Kasun atau kepala dusun. Nah, setelah ke Pak Kasun ini, nah, jalan yang rusak tadi dilaporkan kepada siapa? Di Kasun langsung ke Pak kepala desa. Nah, anak-anak itu bisa melaporkan jalan yang rusak tadi itu melalui badan permusyawaratan desa terlebih dahulu. Nah, jika terdapat aspirasi dari masyarakat, misalnya jalannya rusak Pak, atau jembatannya mau rubuh Pak, atau gimana lagi? Kira-kira? Permasalahannya di desa kalian apa aja? Biasanya berubah, terus apa lagi? Misalnya ada maling atau malah tadi itu ada perampokan, dan itu bisa dilakukan bisa melalui langsung terlebih dahulu, lalu ke DPD, lalu ke kepala desa. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui struktur pemerintahan perangkat desa. Nah, dari bawah terlebih dahulu, ada apa ini? Ada kan? Kasus, lalu di atasnya kasih, di atasnya lagi, lalu kepala desa. Apa yang masuk kepala desa? Kepala desa berapa? Kepala desa adalah unsur staf yang mengatur kepala desa dalam menentukan kebijakan dan koordinasi yang diwakili dalam desa. Ya, kepala desa itu adalah pimpinan yang di mana? Di desa. Nah, kepala desa terletak paling atas sendiri, paling ujung. Nah, lalu perangkat desa yang selanjutnya itu ada apa? Sekretaris ya. Nah, sekretaris desa kira-kira tugasnya apa? Tadi sudah bahas tadi.
sekretaris desa tugasnya yaitu membantu kepala desa ya di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat desa. Jadi sekretaris desa itu termasuk pembantu dari sekdes. Tugasnya membantu kepala desa di bidang pembinaan ya, pembinaan administrasi. Setelah itu di bawah sekretaris desa ada apa ini? Ada KAUR. Singkatan apa itu? Kepala usaha. KAUR di desa ada apa saja? Ada tata usaha dan lalu ada keuangan, perencanaan. Nah selanjutnya di bawah KAUR ada yang namanya singkatan dari kepala seksi. Nah, ada kasih apa saja? Kira-kira tadi jalannya rusak tadi kira-kira kita terima oleh kasih bagaimana? Jalannya rusak. Kesejahteraan masyarakat. Jadi laporan kalian diterima bisa saja ke kasih kesejahteraan untuk bisa diurus agar bisa diperbaiki lagi jalannya. Nah di bawah kasih ada apa ini? Nah, kasur. Kasur itu adalah singkatan dari kepala. Kasur itu ada kasur 1, 2, dan 3. Itu bisa disebut dengan RT/RW. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Kita sudah belajar yaitu tentang pemerintahan perangkat desa. Nah sekarang kalian tahu tidak anak? Apa itu kelurahan? Pernah mendengar tidak kelurahan? Tidak pernah? Nah, kalian tadi sudah membaca tentang perangkat desa dan kelurahan. Nah, sekarang jika kelurahan itu dipimpin oleh siapa? Lalu kelurahan atau kepala kelurahan. Nah, di kelurahan itu ada namanya sekretaris juga. Namanya apa? Kalau kelurahan. Sekretaris kelurahan. Lalu di kelurahan juga ada yang namanya kasih, kepala seksi. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat, ada pemerintahan, ada keterlibatan, yang ada dan secara sosial. Di bawah sendiri ada yang namanya kepala lingkungan. Ya, kalau di kelurahan yang namanya kepala lingkungan itu membawahi RW, rukun warga. Nah, dari gambar struktur ini perbedaannya kira-kira apa? Nah, dari gambarnya saja. Nah, adakah perbedaan? Main mana? Ada apa saja? Diidentifikasi dulu. Ada kepala desa, sekdes, KAUR, kasih, kasun, terusnya ada lurah, sekretaris kelurahan, ada kasih, ada kepala lingkungan. Mereka bedanya apa yang tidak ada di sini? Kira-kira. KAUR sama kasun. Ya, di kelurahan itu tidak ada yang namanya KAUR, langsung ke kepala seksi. Kepala seksi. Nah, sampai di sini ada ditanyakan tentang pemerintahan kelurahan. Tidak ada. Dan jika tidak ada, sekarang kita akan membentuk 2 kelompok ya. Membentuk 2 kelompok. Jika kalian sudah paham, membentuk 2 kelompok. Nah, di sini adalah kelompok 1 dan di sini adalah kelompok 2. Sudah? Nah, tugas kalian yang pertama yaitu mengambil 2 kartu ini. Dan ayo perwakilan dari salah satu kelompok langsung ke depan. Ayo kelompok 1, kelompok 2. Ya, dari 2 kartu ini pilih yang mana dulu? Ayo kelompok 1 pilih yang mana? Ayo, yang mana? Nah, ini yang ini. Nah, sebentar dulu. Nah, kelompok 1 mendapatkan permasalahan apa? Coba dibaca. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan masing-masing kartu permasalahan tadi, nah sekarang apa akan dilakukan? Ini adalah suatu bagan. Tahu tidak bagan itu apa? Bagan itu bentuknya menunjukkan suatu alur atau langkah penyelesaian mana-mana gitu. Jadi sama yang tadi yang pertama lapor siapa? Ya, misal tadi yang pertama jika terdapat ayah yang memiliki anak lalu ingin membuat akta kelahiran. Langkah yang pertama di sini ditulis itu kan ayah memiliki anak dan mau membuat akta kelahiran. Langkah pertama. Langkah kedua, ayah kemana? Pergi ke kantor desa. Terus langkah ketiga kira-kira apa ini? Kalau sudah kantor desa. Lalu ayah menemui apakah kasih bagian mana? Itu di sini. Paham? Ya itu kartu permasalahannya. Nah, kalian diskusikan bagaimana kira-kira langkahnya. Setelah kalian diskusikan, kalian tulis langkahnya di sini. Misalnya nomor 1 di sini, nomor 2 di sini. Nanti disusun. Yang pertama dari kiri dulu, lalu ke kanan. Itu seterusnya. Sampai sini paham? Ya, yuk dikerjakan untuk pekerjaan yaitu ya ini ada ini sudah ya. Nah, waktu kerjanya yaitu 20 menit dimulai dari sekarang. Gimana anak? Sudah selesai? Sudah tahu kan? Sekarang Bapak minta tolong untuk mempresentasikan ke depan ya, kelas 1 yuk. Mempresentasikan ke depan. Ayo kelas 1 siapa? Sudah? Ya, itu kan hasil kelompoknya.
Baik. Ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Sekarang Bapak akan main game konsentrasi. Nah, konsentrasi gimana untuk membentuk semangat kalian. Nah, kalau Bapak menunjukkan kepala itu artinya berotak. Kalau Bapak menunjukkan penunjukan baju yaitu berarti kalau Bapak seperti ini menunjukkan baju. Ayo sekarang kita latih konsentrasi. Yuk, laki-laki. Yuk. 1, 2, 3, balik. Semuanya yuk, semuanya yuk. 1. Botak. Adik. Botak. Adik. 1. Adik. Botak. Adik botak. Botak adik. Aduh adik. Aduh botak. Botak adik aduh. Coba bantu kan. Nah, kalian sudah mempelajari yaitu perangkat desa dan kelurahan. Sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi. Kalian kerjakan ya secara sendiri-sendiri. Cara hidup. Sudah. Di situ ada soal mengenai perangkat desa dan kelurahan. Yang pertama ada pilihan ganda, seperti biasa silang yang benar. Lalu ada wilayah, ada 5 wilayah. Setelah itu ada soal yaitu benar atau salah. Jadi untuk mengetahui pengalaman kalian, mengetahui benar atau salah. Nah, ini ditulis di lingkaran. Itu kalau betul itu B, kalau salah itu S. Ditulis di lingkaran. Kita paham di sini? Baik, dikerjakan waktunya 15 menit. Anak, sudah semuanya? Sudah belum? Sudah semuanya kumpulkan ya, anak? Kumpulkan sekarang. Bapak mau tanya, kali ini kita belajar tentang apa tadi? Kita tadi belajar yaitu struktur pemerintahan kelurahan dan pemerintahan di desa. Perangkat desa itu yang pertama ada siapa yang paling atas? Ada tugasnya yaitu memimpin desa. Selain itu tugasnya apa tadi? Tugasnya yaitu membuat perencanaan peraturan desa. Lalu di bawah desa ada namanya apa? Desa dan desa bertugas apa lagi? Membantu kepala desa dalam bidang administrasi. Di bawah sebelah ada apa? Kepala urusan. Kepala urusan bertugas sesuai bidangnya masing-masing. Ada bidang kepala urusan dan apa? Di bawahnya orang sekarang dari kepala seksi ada bidangnya masing-masing. Itu apa? Yang terakhir? Untuk kelurahan sendiri. Untuk kelurahan dimiliki siapa lagi? Kelurahan apa? Tugasnya sama seperti kepala desa. Itu mengurus administrasi kelurahan. Sekretaris kelurahan itu namanya kasih. Ada bidang kepada masyarakat apa? Di bawah kasih itu ada kepala lingkungan ini merupakan bawahan pemerintah dari lain didapatkan oleh kepala lingkungan. Jadi pembicaraan bintangnya di lingkungannya masing. Sampai di sini Pak. Sudah paham? Sebelum untuk pembelajarannya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Bapak minta tolong dari sini satu. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Untuk itu untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar yaitu tentang wilayah untuk mengetahui wilayah di sekitar kalian. Nah, untuk itu belajar dulu di rumah agar bisa mendapatkan informasi yang lebih awal ini. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.